Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini sebenarnya gua recording ini abis kelar WSL, abis kelar MDL Day pertama. Dan lu lihat gua recording aja pakai baju MPL Season 1 yang logonya udah nggak tahu kemana, udah lama banget ini bajunya dan masih ada di gua. Nih logo Munton lama. Ya emang gue simpen untuk baju MPL Season yang pertama dan sampai sekarang masih sering gua pakai buat baju tidur. Tapi gua sebelum masuk ke dalam video K-Browsing kali ini, gue pengen ngasih tahu juga kalau gua ini sekarang lagi recording di jam 00.54 dini hari ya. Jadi bener-bener tengah malam. Gue langsung edit. Cuma gue upload kayaknya bakal agak pagi, jam 7 atau jam 8. Tapi buat temen-temen budum-budum semuanya yang lagi pada nonton video gue dan langsung nanya kayak, "Bang, video patch baru mana nih?" Karena kan hari ini patch baru ya kan, tanggal 9 bulan Agustus 2022. Ya kemungkinan pertama gue lagi tidur, jadi udah pasti kalian tinggal nungguin aja sorenya atau malamnya gue baru upload video. Atau yang kedua, gue udah bangun tapi mungkin gue lagi push rank atau gue lagi rebahan buat belajar patch terbaru tersebut. Dan buat yang nanya kayak, "Bang, untuk emblem baru itu kapan sih?" Kalau misalkan emang sekarang nih tanggal 9 ini akan terjadi patch baru, berarti kemungkinan terbesarnya di bulan September minggu kedua tanggal 13 atau tanggal 6 September ya. Di antara dua tanggal itu kita tunggu aja pengumuman resmi dari Mobile Legends Bang Bang itu sendiri. Tapi buat temen-temen, buat budum-budum semuanya yang lagi pada nonton, gua cuma pengen ngingetin buat kalian jangan lupa untuk beli skin Sun Collector yang terbaru. Itu udah ada di dalam in-game. Kalian tinggal dapetin sendiri ya kan. Kalau kalian bingung mau beli diamond murah ada di mana, udah pasti ada di link di description. Kalian tinggal klik aja DM atau bahkan klik untuk WhatsApp linknya biar nanti kalian bisa merasakan diamond murah, harga rakyat, kualitas pejabat. Wah, ya udahlah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam K-Browsing. Let's go. Yang pertama kita dapat info update dari Myanmar. Waduh, negara Myanmar yang kemarin sempat menjadi sosok calon kuda hitam, dan bahkan ini emang ada update soal Ruby Dede. Mungkin kalian yang dulu waktu zaman-zaman M2 kenal Ruby Dede ini sebagai pemain Lunox yang montage. Ya bener, ini adalah Ruby Dede yang waktu itu Lunoxnya montage. Makanya kalau misalkan ada Lunox montage gitu, kita bakal selalu mark nama dia. Jadi kayak misalkan KB Dede atau OG Dede, Abed Dede, ya kan, Cornet Dede, kayak gitu misalkan salah satu contohnya. Dan dia baru saja di farewell dari AI Esports. Jadi buat teman-teman atau budum-budum yang bingung kayak, "Loh bang, kok AI Esports? Bukannya dia Burmes Gold ya?" Jadi gini, Burmes Gold itu sempet member-member lamanya pindah ke AI Esports. Kebetulan kalau kalian nanya, "Loh, berarti Burmes Gold-nya bubar dong?" Enggak, Burmes Gold-nya tuh masih ada, tapi member baru. Hal ini pernah dilakukan juga oleh siapa? Oleh Onyx Philippines. Jadi, dari Burmes Gold yang baru itu, kita belum tahu nih siapa-siapa aja membernya, tapi member Burmes Gold yang lama itu pada pindah ke AI Esports. Dan dari AI Esports ini ternyata mulai terpecah belah juga. Salah satu membernya yaitu adalah Ruby Dede yang masuk ke dalam Falcon Esports yang kemarin baru saja menjadi salah satu tim perwakilan dari Myanmar dari ajang MSC 2022. Nah kebetulan untuk Ruby Dede ini juga gue tidak terlalu mendapatkan specific information kayak dia bakal ngisi role apa. Tapi seingat gue kan dia mainnya Lunox gitu, jadi mungkin gak bakal berbeda jauh dari sisi bagian mid laner atau gold laner juga sebagai salah satunya. Opsi-opsi sekarang kan kayak gold laner bisa mage ya kan, bisa bawa APC, bisa bawa hero-hero fighter juga. Cuma mungkin dari sudut pandang gue pribadi menengok dari Ruby Dede yang sekarang pindah tim ini, ada angin segar lah bagi teman-teman kita di Myanmar. Bagaimana dengan pro scene mereka yang sempat hiatus tapi buat sekarang perlahan-lahan mulai muncul lagi ke permukaan. Dan gue berharap untuk M4 nih Myanmar dapat slotnya nggak cuma satu tapi dua ya. Tapi gue nggak tahu sih kayak berapa jumlah untuk M4 slotnya dan segala macamnya, durasi pertandingannya, dan berapa banyak tim yang nanti akan bertanding. Ya kita tunggu aja kalau begitu untuk informasi dari M4 World Championship-nya. Tapi welcome Ruby Dede untuk tim Falcon Esports. Ada informasi yang muncul dari MP The King dan juga Coach Zico. Jadi sebenarnya invasi atau perpindahan pemain-pemain dari Filipina itu nggak cuma terjadi di Indonesia atau bahkan di Malaysia, tapi bahkan ada di MPL Kamboja ya kan, atau Cambodia, yang dimana untuk dari Burn X Flash MPL Cambodia ini membawa Coach Zico sebagai salah satu mantan punggawa dari NXP
EVOS Philippines, dan juga MP The King. Sisanya kayak nama Fury, D7, Arishem, ATM, Siket, Cema ya kan. Kayaknya kalau misalkan dibaca satu-satu kayak jadinya CHMA sama Hesa. Ini tuh mungkin adalah pemain asli dari Kambodianya. Cuma dengan kehadiran beberapa pemain impor langsung dari Filipina kayak Coach Zico dan juga MP The King, gue jadi mempertanyakan kayak kira-kira Burn X Flash ini akan bersinar atau tidak. Karena kalau ngomongin soal Kambodia, itu ada beberapa nama tim yang sudah menjadi trademark tersendiri kayak Impunity Cambodia, atau mungkin ya salah satunya kayak Siusun juga yang sempat menjadi perwakilan dari Kambodia gitu loh. Selanjutnya datang dari mancanegara terlebih dahulu langsung kalau begitu. Inilah dia Bigetron Era, tim ladies yang mendapatkan 16 piala berturut-turut, dan setelah memenangkan match grand final mereka atas RRQ Mika 4-0, Bigetron Era resmi menjadi juara dari Women Star League season yang kelima. Kalau ngomongin soal Women Star League, gua akan ngomongin soal bagaimana scene-nya untuk women itu sendiri atau ladies itu sendiri. Yang pertama, season 1, season 2 WSL itu yang menang EVOS Links ya kan. Dan season 3 sampai season yang kelima ini Bigetron. Ya sempat pakai nama Beletron season yang ketiga, tapi untuk season yang keempat dan season yang kelima, Bigetron Era selalu menjadi nama yang terfavoritkan bahkan sebagai jawara WSL season demi season. Mungkin kalian kayak bakal bertanya-tanya kayak, Bang, kenapa sih Bigetron Era kok bisa sekonsisten itu ya kan? Simpelnya, sebagai sebuah tim, mereka itu nggak cuma kompak, tapi individualnya itu kayak udah tahu pekerjaan di dalam in-game-nya, job desk di in-game-nya tuh apa. Karena logika dasarnya aja, tim Bigetron Era itu kayak bukan tim kemarin sore yang baru dibentuk dan juga tidak ada perubahan sama sekali. No, mereka banyak banget melakukan perubahan mulai dari roster, coach, ya mungkin analis dan segala macamnya, manajemen, manajer. Dan menurut gua kalau udah ngomongin kayak gitu, nggak cuma ngomongin tim, tapi ngomongin 16 piala berturut-turut, 3 season WSL berturut-turut, tripet ya hitungannya. Ya gua bakal bilang kalau seandainya Bigetron Era ini udah bukan ngomongin soal bagaimana tim play, tapi individualnya juga bisa dibilang berarti memadai. Lalu kehilangan Valanir pun ternyata bukan menjadi penghalang mereka, karena Fumi Eko ternyata masih bisa keep up dengan member-member lain dari Bigetron Era. Dan mereka tuh seinget gua ya, ini mungkin bisa koreksi kalau misalkan gua salah, seingat gua mereka tuh bakal selalu fokus sama 5 member aja. Jadi nggak ada member yang ke-6, nggak ada yang bisa dibilang cadangan bermain dan segala macamnya. Jadi mereka benar-benar fokus individual, team play, chemistry, agar 3 poin ini nantinya bakal menjadi senjata utama atau tombak utama dari Bigetron Era, ya, yang membedakan dengan tim-tim ladies lainnya. Dan menurut gua itu yang belum ditemukan sama tim ladies lainnya. Tapi yang paling terpenting yang dari sudut pandang gua kemarin pas ngeliat gameplay mereka adalah, ya mereka ini lebih mengoptimalkan bagaimana chemistry yang gak lepas sama sekali, karena 5 membernya itu bener-bener pemain utama yang main. And that's all, gak ada pergantian sama sekali. Tapi in the end of the day, selamat sekali lagi untuk Bigetron Era, dikarenakan mereka ini bukan piala yang pertama, bukan piala yang kedua, bukan piala yang ketiga, tapi ke-16 berturut-turut. Dan bahkan kemarin mereka nggak ngasih nafas sama sekali buat RRQ Mika. Dan congratulations pokoknya, nggak ada kata lain selain selamat lebih tepatnya. Selanjutnya ada ini dia, pemain yang datang dari Onyx Philippines, Geekfam, yang kehadiran Baloyski, atau bisa dibilang satu sosok pemain dari Onyx Philippines yang pernah menggait piala MPL Philippines. Karena untuk Kairi, untuk Dlar, untuk Hatred, untuk Marky, empat-empatnya belum pernah mengangkat piala sama sekali kecuali Baloyski. Tapi sedihnya Baloyski angkat piala juga bukan di Onyx Philippines, melainkan di tim Sunsparks. Dan inilah dia Baloyski ketika di interview sama teman-teman Geekfam di video Geekfam, dan kayaknya mereka udah ready untuk MPL season yang ke-10. Angin segar lagi dan lagi hadir dari mancanegara. Bisa dibilang dengan kehadiran dari Baloyski, otomatis ini akan menambah bagaimana sudut pandang yang sebelumnya Geekfam itu dilihatnya kayak tim juru kunci, tim yang akan berada di urutan ke-8, tim yang jarang banget pecah untuk match win-nya. Pertanyaan gue di sini adalah, apakah nantinya dengan kehadiran dari beberapa pemain yang udah mulai hadir dari luar Indonesia, dan bahkan adanya pergantian beberapa pemain dari MPL ke MDL, dari MDL ke MPL, dan segala macamnya, untuk di season yang ke-10 ini bakal jadi tanda tanya apakah Geekfam akan keluar dari zona yang dimana mereka itu selalu ada di bagian paling bawah hingga mereka bisa masuk ke babak playoff. Kalau menurut kalian budum-budum, teman-teman semuanya, gimana? Misalkan di season yang ke-10 untuk Geekfam itu sendiri.
Tulis di kolom komentar dan kalian tuangkan aja opini kalian sesuka hati kalian. Yang penting tetap sopan. Selanjutnya ada Dlar yang kali ini juga sudah diumumkan oleh teman-teman dari EVOS Legends dari Onyx Philippines menuju EVOS Legends Indonesia. Kebetulan kalau kita ngomongin soal Dlar, ya kemarin isunya juga udah sempat happening. Gue juga sempat menunjukkan Easter egg ya kan, dengan gue bilang kayak kalau Dlar mah ke F dan gue perfect cut di sana. Tapi buat sekarang udah real cuy gitu kan. Ada pengumumannya, ada juga video incomingnya, dan langsung aja kita lihat nih bagaimana view untuk Dlar itu sendiri. Nah, makanya gue bilang pasti akan ada partnya. Tapi yang gue lihat pas Dlarnya muncul di sini, pas di videonya EVOS, gue masih bener-bener mempertanyakan Van Strong itu role-nya apa? Karena kebetulan Dlar ini ditunjukin nih, ya kan, role-nya EXP laner gitu loh. Jadi ya menurut gue masih tanda tanya buat gue sih, kayak buat Van Strong tuh role-nya di mana? Karena terakhir kali dia kan muncul di Gold Lane ya. Dan emang nama Dlarsky ini kan emang udah sangat famous lah buat teman-teman yang ada di Filipina, dengan bagaimana dia bermain ketika di Onyx Philippines dan loyal gitu loh. Loyal dalam artian pas Oh My Venus pindah, Oh My Venus juara, ya dia masih di Onyx Philippines. Terus pas Baloyski juara season yang kelima juga dia masih di Onyx Philippines. Dlar doang loh yang stay, bener-bener cuma Dlar dari awal Onyx Philippines muncul bersama dengan Oh My Venus dan juga kawan-kawan. Tapi pada akhirnya di season yang ke-9 Dlar memutuskan untuk pindah dari Onyx Philippines ke EVOS Legends. Nah ini dia, ada tulisan EXP lanernya yang tadi gue bilang kan, lower third-nya tuh ada. Nah buat Van Strong nih, gue masih bertanya-tanya nih Van Strong bakal mengisi di role apa kalau kayak gitu ya kan. Buat sekarang gue kayak data-data untuk role dan lane segala macamnya tuh penting banget. Dan makanya ketika udah ngumpul semuanya kayak gini kan, jadi ya kelihatan gitu loh. Ada satu ternyata, gak cuma gue doang dan di kolom komentar tuh yang kayak notice, oh iya ya Van Strong gak ada ya lower third-nya ya. Inilah dia Dlar yang udah di welcome juga sama EVOS Legends. Dan gue gak tahu sih kalau misalkan kita ngomongin soal ya impossible is nothing bla 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 or so on, komunikasi itu aja yang mungkin masih menjadi pertanyaan gue bagi Onyx Indonesia, EVOS Legends, Geek Farm, Bigetron juga. Bigetron belum ngumumin ya coachnya ya. Next ada satu informasi lagi, yaitu adalah Filipina dirumorkan akan membuka MDL Filipina. Smart Omega cari pemain ya, kayaknya semua tim bakal nyari pemain atau lapis keduanya. Dan gue juga penasaran sih, ini kayak wow, MPL Filipina udah se-hype itu, MDL mau dibuat gitu loh. Nih gue jadi kayak bertanya-tanya, apakah nanti MDL Filipina ini akan membuahkan sebuah MSC khusus MDL. Tapi kalau emang mau diadakan MSC khusus MDL, menurut gue di region lain juga harus mulai ada MDL-nya pelan-pelan, atau pelan-pelan ke arah franchise untuk Malaysia kah, Singapura kah, atau MENA kah, atau mungkin Brazil kah, South America, dan segala macam region lainnya ya kan, yang dimana nanti akan lebih refer kepada MPL MDL system. Dan nantinya untuk para tim ini bakal menyiapkan tim MDL-nya, bisa transfer dari MDL ke MPL atau MPL turun ke MDL, dan itu nantinya bakal mempermudah regenerasi bagi para tim-tim yang sudah memiliki franchise slot itu sendiri gitu loh. Ya buat sekarang bahkan ada info Ribo, pemain dari brand esports, dan Bimo ya kan yang sempat di farewell juga dari Onyx Philippines, itu bakal menuju kepada Smart Omega. Dan gue nggak tahu nih nanti MDL Philippines startnya bulan apa, tapi akan dikabarkan mungkin di sekitaran awal tahun 2023. Ya bakal kita tunggu aja apakah nantikah Breakdown akan menuju kepada MDL Philippines, karena jujur kalau MDL Philippines berarti artinya kan weekday ya, dan weekday kan lu tahu gue MDL di Indonesia juga, jadi ya tidak akan bisa bertemu takutnya. Tapi kalau misalkan bisa, mungkin bakal kita pantau beberapa atau nama-nama yang nantinya bakal berpotensi untuk naik ke MPL. Dan juga nanti akan ada anak-anak muda Filipina yang dimana bakal kita pantau perbedaannya, atau nanti bakal kita lihat sistemnya ini sama nggak nih kira-kira sama MDL Indonesia. Karena kebetulan MDL Indonesia udah pakai global ban. Apakah nanti di MDL Filipina akan ada global ban juga di awal season mereka? Bakal kita tunggu, karena ya franchise league-nya aja lumayan baru gitu loh, season yang ke-8 kalau nggak salah untuk di MPL Filipina. Jadi agak beda 2 tahun atau 4 season dengan MPL dan juga MDL di Indonesia. Lalu selanjutnya ada MPL MENA Fall 2022. Nah tapi buat yang bertanya-tanya kayak, Bang, nanti tim-tim dari MPL MENA-nya mana bang? Di sini masalah tidak dijelaskan kayak
mana tim MPL yang Middle East dan juga Afrika. Tapi untuk servernya ini kayak server yang menurut gua baru banget, kayak Egypt, ada Gulf dan juga European server. Nah ini gue penasaran nih, ini European server ini apakah benar-benar akan menuju kepada Eropa sana gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal scene Eropa, wah ini berarti makin mendekati bagaimana secara global Mobile Legends Bang Bang ini memiliki scene kompetitif. Walaupun mungkin gue tahu nih, untuk dari segi Europe, North America itu mungkin akan lebih dominan kepada PC gaming. Nah itu emang faktanya di sana. Tapi buat sekarang dengan kehadiran dari MPL MENA yang fall ya kan, yang musim semi 2022, ini akan membuat kita melihat banyaknya pertandingan di tanggal 12 Agustus secara bersamaan. Jadi ada MPL Indonesia, ada MPL Filipina, dan bahkan ada MPL MENA. Nggak cuma itu, masih ada MPL lainnya juga yang nanti masih akan menyusul seperti Brazil yang akan dimulai pada tanggal 19 nih, 19, satu minggu setelah MPL Indonesia, Filipina, dan juga MPL MENA Fall 2022. Tapi buat MPL Singapura dan juga MPL Kambodia ini kayaknya masih belum ada info ya, tapi kita tunggu aja kalau begitu infonya bakal kayak gimana. Cuma untuk Kambodia karena udah mulai ngumumin satu demi satu, tinggal kita tungguin aja update dari MPL Kambodianya. Jadi makin lebih luas juga kayaknya regionnya, dan gue berharap akan ada lebih banyak lagi tim yang bermain, gak cuma bermain sih tapi juga berkembang, sehingga nanti ketika udah mendekati ke arah M4, ke arah World Championship dan segala macamnya, kita juga bakal lebih bervariatif juga nih tim-timnya. Jadi gak cuma Impunity Kambodia, Siusun dan segala macam. Jadi mungkin akan kita tunggu nama-nama baru ya kan, atau kuda hitam baru yang kayak abang-abangan BTK yang nantinya akan mengacak-acak bagaimana M4 World Championship di tahun 2023. Anyway, kayaknya udah begitu aja videonya buat Kabrowsing kali ini. Sorry banget kalau seandainya suara gua mungkin lagi tidak maksimal dikarenakan ya lumayan sakit abis track pas WSL. MDL juga lanjut nge-cast, dan ya mungkin pas lagi ngomongin patch baru ya tinggal tungguin aja videonya up kapan. Ya berarti itu gue baru selesai editing dan langsung gue upload lebih tepatnya. Gue cuma pengen ngucapin terima kasih banyak yang udah nonton sampai di titik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.